Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala alaina bisihah wa afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi setengah siang ini saya akan menyampaikan dan dapat bersama Anda semua calon siswa-siswi MAN 1 Ngawi. Saya akan menyampaikan kebijakan akademik di MAN 1 Ngawi pada tahun pelajaran 2020-2021 dan ke depan. Yang pertama adalah madrasah itu tidak terlepas dari tuntutan adanya faktor eksternal. Dalam hal ini adalah tuntutan perubahan zaman yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Seperti yang kalian ketahui bahwa seluruh hal-hal yang bersifat mekanis, dulu itu ada sejarahnya era industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 sebagaimana di tampilan, dan saat ini adalah memasuki pada era industri 4.0. Artinya ada perubahan yang mendasar di dalam cara kerja dan manusia. Dari yang pertama adalah menggunakan cara-cara mekanik, kemudian beralih menggunakan cara-cara yang non mekanik pada era industri 2.0, dan kemudian beralih lagi pada cara kerja pada era industri 3.0 sudah menggunakan metode yang lebih canggih lagi, yakni dengan chip. Dan yang saat ini metode industri 4.0 adalah dengan cara-cara virtual. Semuanya serba virtual. Oleh karena itu tuntutan kerja ini harus direspon oleh madrasah, oleh sekolah termasuk MAN 1 Ngawi, agar tidak ketinggalan zaman dan mampu menghasilkan lulusan yang baik. Baik, lanjut. Era 4.0, revolusi industri itu melahirkan era yang disebut dengan disrupsi atau sifat yang inovatif sekaligus destruktif. Artinya bagaimana? Kalau kita sebagai manusia di era industri 4.0 ini tidak inovatif, maka akan terkalahkan, maka akan digilas. Maka itu yang disebut dengan inovatif sekaligus destruktif. Contohnya apa? Banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Saat ini semua kerja-kerja manusia digantikan oleh kerja-kerja virtual. Kantor tidak lagi dilihat dari sebesarnya kantor, tetapi dilihat dari seberapa luas jaringannya. Coba kalian amati. Era ini, saya sampaikan dulu, kita biasa melihat orang naik taksi. Saat ini taksi sudah tergeser, digantikan oleh go-kart. Bedanya itu. Bedanya era industri 4.0 dengan sebelumnya. Lanjut, dulu HP-nya masih jadul, saat ini HP-nya sudah berbasis Android. Yang tidak mau mengupdate, dia pasti punah, dia pasti kalah, tergilas oleh waktu. Dalam Islam itu al-waktu kasyayif, begitu kan. Inovasi itu menjadi kunci. Yang selanjutnya, dulu guru mengajar dengan papan tulis, tapi saat ini menggambar struktur tubuh manusia, guru kini sudah seperti itu. Jadi tinggal ditarik tangannya sudah keluar sendiri gambar digital. Guru dulu seperti itu, sekolah zaman dulu, sekarang sudah menggunakan berbasis Android, virtual, jarak jauh. Saat ini era Covid ini kita kenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, menghadapi situasi seperti ini, kembali tadi, MAN 1 Ngawi mencoba melakukan reformulasi pada proses KBM-nya. Makanya KBM di MAN 1 Ngawi tidak canggung dengan adanya bencana wabah COVID-19 ini, semuanya serba digital. Kalian nanti mengikuti pelajaran juga dengan menggunakan e-learning madrasah, menggunakan jaringan
madrasah, kalau di madrasah, kalau di rumah silakan bisa mengakses e-learning madrasah. Baik, sudah itu kenapa Man 1 Ngawi kaitannya dengan perubahan era revolusi industri ini sudah menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, kita arahkan pada visi misi. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Humas bahwa visi misi Man Ngawi ada 3. Yang pertama adalah membentuk manusia yang cerdas, yang kedua adalah membentuk manusia yang terampil, yang ketiga adalah tidak bisa ditinggalkan adalah manusia yang cerdas, terampil, dan akhlakul karimah. Sekilas saya ulang bahwa cerdas, anak Man Ngawi diharapkan secara intelektual akademik pelajarannya tidak kalah dengan anak SMA, tidak kalah dengan anak SMA 1, SMA 2 maupun SMA yang lain, dan itu terbukti. Anak-anak kita lulusan MAN 1 Ngawi itu 75-80% itu dapat memasuki perguruan tinggi yang setara sama dengan SMA-SMA yang lain. Ada yang di ITB, ada yang di IPB, ada yang di UNER, ada yang di UNED dan lain sebagainya. Itu secara akademis. Kemudian yang kedua adalah manusia yang terampil. Anak-anak Man Ngawi juga dibekali skill keterampilan yang di sini dalam hal ini adalah ada mapel prodistik dan informatika. Jadi kalau kelas 10 nanti ada mapel atau pelajaran yang terkait dengan Office, mulai dari MS Word, Excel, PowerPoint, dan desain grafis. Ada Photoshop, ada Corel Draw dan lain sebagainya. Baru di kelas 11 kemudian anak-anak diberikan materi editing video, editing film baik di ekstra maupun di intra. Dan yang terakhir ada materi tentang informatika, desain web, dan aplikasi Android. Nah, ini menunjukkan bahwa Man Ngawi selalu adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga diharapkan nanti kalian setelah lulus dari Man 1 Ngawi dapat menyesuaikan, adaptif dengan perubahan zaman, tidak gaptek, tidak gagap menghadapi perubahan revolusi industri 4.0 atau yang kita kenal dengan era disrupsi tadi itu. Itulah anak-anak yang pertama. Yang kedua, era disrupsi itu identik dengan kompetisi. Era disrupsi identik dengan tuntutan kreativitas kalian. Ketika kalian lulus tidak mempunyai kreativitas dan inovasi, maka akan tertinggal, maka akan digilas oleh yang lain. Seperti gambar-gambar yang saya contohkan tadi. Dulu eranya revolusi industri itu berbasis data. Semua kerja-kerja manual, kerja-kerja yang fisik tidak ada lagi. Di Man 1 Ngawi itu ada ulangan berbasis kertas, itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menggunakan CBT. Bahkan tidak hanya PTM, pembelajaran tatap muka, tetapi juga bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Saya kira itu hal-hal yang di Man Ngawi menggunakan Google Classroom, juga menggunakan yang lebih penting lagi menggunakan ini e-learning madrasah. Saya kira itu beberapa hal anak-anak yang perlu saya sampaikan terkait dengan secara akademik Man 1 Ngawi. Yang ketiga, sedangkan dari aspek kurikulum Man 1 Ngawi memiliki visi tadi cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Terampilnya anak Man 1 Ngawi itu tidak kalah dengan anak SMK. Makanya ada pembelajaran informatika dan prodistik. Informatika dan prodistik tadi membekali terampil. Masih ada lagi ekstra keterampilan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Siswaan. Baru yang terakhir adalah berakhlakul mulia, berakhlakul karimah ini menjadi ciri khas. Jadi anak Man Ngawi pinter, terampil, dan berakhlak mulia. Tidak boleh nanti lulus Man Ngawi hanya pinter, dia punya keterampilan tetapi tidak berakhlak mulia, tidak patuh terhadap orang tua, kemudian tidak memiliki sikap yang tawadhu, hormat, takzim terhadap guru, tidak ada. Itulah target pendidikan di Man 1 Ngawi. Kalian menjadi manusia yang cerdas secara akademik, menjadi manusia yang terampil, memiliki keterampilan yang tidak kalah dengan yang lain, yang mampu menyesuaikan, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Ini ciri utama. Tanpa ada akhlakul karimah, tanpa ada akhlak yang mulia, itu bukan anak madrasah. Sehingga apapun yang kalian lakukan, endingnya adalah menjadi sosok yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Sekali lagi 3, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Itu menjadi ciri khas dari MAN 1 Ngawi. Baik, kemudian yang ketiga,
kurikulum di Man 1 Ngawi menggunakan kurikulum 2013 modifikasi. Bahkan di Kabupaten Ngawi, Man 1 Ngawi ini termasuk satu-satunya sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan program SKS sejak tahun 2005. Sudah berapa tahun kita menghasilkan lulusan yang intinya lulusan itu tidak kalah, tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Maksud dari pembelajaran SKS adalah seperti kakak kelas kalian yang sedang kuliah. Jadi kalau anak memang pintar, maka dia bisa menyelesaikan di atas waktu rata-rata siswa yang lain. Rata-rata kalau anak SMA 3 tahun, tetapi kalian kalau mempunyai kemauan, mempunyai kecerdasan, mempunyai kemauan yang keras, motivasi yang tinggi, maka Anda bisa melakukan KBM, meluluskan Man Ngawi itu tidak hanya menunggu 3 tahun, tetapi bisa lulus 2 tahun. Sehingga anak-anak hal-hal yang semacam ini yang menjadi ciri khas dari Man 1 Ngawi, dan kalian bisa memanfaatkan ini untuk sebagai acuan bahwa makanya di Man 1 Ngawi itu ada seluruh jaringan sudah dibangun, ada namanya interconnection sebagai ICT Man 1 Ngawi. Jadi seluruh data-data yang ada, baik data akademik, data kesiswaan, data yang lain itu kita bangun, kita koneksikan dalam satu kerangka besar yang namanya interconnection Man 1 Ngawi, atau Man 1 Ngawi menyatakan diri sebagai madrasah digital. Itu secara perangkat. Adapun yang lain saya akan menyampaikan. Yang keempat adalah tentang proses pelajaran di Man 1 Ngawi yang saat ini saya sampaikan di awal, mengikuti adaptasi terhadap perubahan teknologi, semua berbasis data, semua berbasis digital, dan insya Allah yang dibutuhkan adalah kemauan dan pengetahuan tentang IT itu sendiri, sehingga kalian nanti bisa mengikuti seluruh proses KBM yang ada di Man 1 Ngawi. Kemudian bagaimana dalam rangka untuk memunculkan karakter siswa yang berakhlakul karimah di tengah pembelajaran yang pandemi seperti ini, saya kira kita sudah mempersiapkan ininya. Dan mohon maaf ini tadi tidak di laptop saya, jadi pembelajarannya nanti mulai tanggal 4, berarti tim 4, 13, 14, 15, 16 adalah dengan menggunakan pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas e-learning daring dalam jaringan e-learning Man 1 Ngawi. Bagaimana proses pembagiannya? Nanti kalian dibagi dalam 2 sesi belajar. Kita masuk 5 hari, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga KBM-nya 5 hari, non KBM-nya hari Sabtu. Sehingga cuman karena ini masa pandemi, non KBM-nya hari Sabtu untuk sementara ditiadakan. KBM-nya yang 5 hari pun harus dilaksanakan dengan PJJ sebagaimana SKB 4 Menteri yang memang tidak membolehkan anak-anak bangsa ini di tengah masa pandemi kemudian harus hadir di sekolah, menerima pelajaran secara fisikly, tatap muka dengan guru, tidak diperbolehkan. Karena kalian adalah memang aset negara. Tidak dapat dibayangkan ketika nanti ada salah satu kemudian ketika melakukan pembelajaran tatap muka kemudian terpapar COVID-19, maka ini akan menjadi panjang urusannya. Sehingga mau tidak mau, mari kita sesuaikan keadaan ini, belajar dari rumah, tetap semangat, tetap terkontrol, tidak ada yang kemudian mengabaikan rangkaian KBM MAN 1 Ngawi meskipun dalam situasi COVID-19, situasi darurat, meskipun dilaksanakan secara daring, pembelajaran jarak jauh, harapan kami kalian tetap bisa mengikutinya. Bagaimana Pak teknisnya? Teknisnya dalam 1 hari kalian akan menerima selama 6 jam pelajaran. Jadi shift pagi itu jam ke-1 sampai jam ke-6. Itu ada beberapa mapel yang dapat kalian terima dan nanti langsung login di e-learning. Maka shift pagi ini kemudian nanti gurunya tetap ngajarnya sampai pukul 15, baru shift 2 nanti pada sesi berikutnya.
mulai jam setengah 12 sampai yang terakhir. Saya kira itu kaitannya dengan shift. Kalau kaitannya dengan absensi, shift pagi nanti diikuti oleh anak-anak yang memiliki nomor absen ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sedangkan shift 2 itu nanti diikuti oleh anak-anak yang memiliki nomor genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Itu dari aspek KBM yang akan kita laksanakan pada masa pandemi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa MAN 1 Ngawi telah memiliki tekad mewujudkan 3 visinya tadi. Kalian masih ingat apa visinya? Cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Dan itu juga dituangkan dalam berbagai KBM dan pembelajaran yang ada di MAN 1 Ngawi. Kita bekerja sama dengan ITS itu dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya karakter manusia yang terampil. Makanya di MAN 1 Ngawi itu hanya di MAN 1 Ngawi. Kalian lulus itu kemudian mendapatkan ijazah D1 setara dengan D1 yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi November 10 November Surabaya. Itu namanya program Prodistik, yang di dalamnya kalian nanti akan diajarkan tidak ada lagi anak lulusan MAN Ngawi yang tidak bisa Office, tidak bisa Word, Excel, PowerPoint, kemudian desain grafis. Minimal kalian sudah paham, dan ini sudah teruji. Kakak-kakak kelas kalian yang di perguruan tinggi memiliki kemampuan yang berbeda dengan mereka yang belum pernah atau tidak mengikuti pembelajaran proses di KBM seperti di MAN 1 Ngawi. Jadi terampil itu memberikan bekal yang selanjutnya pada semester 3 nanti kalian juga akan diberi materi yang namanya informatika. Bagaimana kalian membuat web design sederhana meskipun harus berbasis HTML terlebih dahulu, tidak masalah, nanti akan diajarkan oleh Ustadz Satrio untuk informatikanya. Sedangkan untuk yang lain, ustadzah yang lain juga menyampaikan materi-materi yang berbeda tentunya. Dan harapan kami sekali lagi ikuti pembelajaran secara daring melalui e-learning MAN 1 Ngawi dengan seksama. Kunci dari keberhasilan itu adalah disiplin. Kunci dari keberhasilan itu adalah menggunakan waktu, memanfaatkan waktu, dan hati-hati dengan waktu itu sendiri sebagaimana ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam ajaran agama kita. Al-waktu kasyaif, waktu itu adalah ibarat sebuah pedang. Dan kemudian Allah juga memberikan peringatan yang banyak sekali tentang waktu, bahwa waktu itu kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baik, maka waktu itu sendirilah yang akan menggilas kalian. Waktu itu sendirilah yang akan memotong kehidupan kalian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Maka madrasah dalam hal ini, MAN 1 Ngawi dalam hal ini mencetak kader-kader umat dan kader bangsa yang terbiasa memanfaatkan waktu, menghargai waktu. Karena kalau kita tidak menghargai waktu, maka waktu itu sendirilah yang akan menebas kalian. Karena berkali-kali dikatakan bahwa al-waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang. Jika pedang itu tidak kalian manfaatkan dengan baik, maka akan memotong leher kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan visi manusia yang berakhlakul karimah, yang harus dipahami oleh siswa adalah orang atau kita manusia hidup di dunia itu harus memiliki filter,
harus memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Tanpa pemahaman keagamaan yang baik, pemahaman tidak hanya secara zahir tetapi secara batiniah, tidak hanya secara kasat mata tetapi di balik mata, atau secara kulit luar tetapi juga kulit dalamnya harus kalian pahami. Manusia itu semuanya itu di dalam Al-Quran itu kan ada perintah dan larangan. Ya, perintah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan itu konsekuensinya adalah mendapatkan pahala. Sedangkan kalau larangan, Allah itu akan mendapatkan yang namanya dosa. Bagaimana dengan perintah dan larangan Allah? Hati-hati. Apabila kita tidak memiliki ilmu agama, apabila kita tidak memiliki pelajaran-pelajaran yang mengarahkan pada pembentukan mentalitas dan sikap keagamaan yang baik, maka yang terjadi adalah ancaman. Karena sebenarnya di dunia ini menipu. Coba bayangkan, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu pasti terasa berat. Sholat malam misalkan, Anda diperintahkan untuk sholat malam, rasanya bagaimana? Sedang asik-asiknya tidur, harus bangun, harus bersentuhan dengan air yang dingin, kemudian melakukan sholat. Itu berat. Kalian belajar di madrasah ini juga berat. Selama harus datang sekolah pukul 6.30, sudah harus dimulai KBM, sudah harus sampai di sekolah, nanti pulangnya pukul 16.30. Kalau dirasakan berat, itu perintah Allah berat. Tapi coba sesuatu yang dilarang oleh Allah, rasanya pasti enak. Bolos dari sekolah, jalan-jalan ke mall, enak itu rasanya. Orang yang minum air es degan seger di tengah siang hari ketika bulan puasa, enak kan rasanya. Jadi itu yang harus dilihat. Sesuatu yang perintah Allah itu cenderung terasa berat, terasa tidak asik, terasa menjenuhkan. Tetapi larangan Allah itu justru terasa asik, terasa enak, seolah-olah. Itulah kehidupan dunia yang menipu. Nah, kalau kalian sudah bisa melihat antara larangan dan perintah ini dibedakan, maka akan selamat. Kuncinya adalah keselamatan di situ. Contoh saja, misalkan kalian tahu lampu merah. Lampu merah itu warna merah berarti kan berhenti. Kemudian warna hijau itu perintah untuk jalan. Coba, kalau kalian tidak melihat dengan baik, memahaminya dengan baik, maka yang terjadi adalah celaka. Perintah Allah, perintah lampu itu misalkan jalan, kamu berhenti, apa yang terjadi? Diteriakin orang dari belakang, bahkan ditubruk bisa. Harusnya jalan kok berhenti. Tetapi sebaliknya, lampu merah itu kalau artinya adalah berhenti, kalian justru menancap gas, gak usah banter-banter. 60-70 aja di perempatan lampu merah itu, maka yang terpotong adalah tangan kalian, kaki kalian, atau bahkan leher kalian yang akan terpotong. Nah, itulah anak filosofi dari perintah dan larangan Allah. Dan di Man Satu Ngawi ini semua pembelajaran berbasis agama, mapelnya juga ada muatan-muatan materi agama di dalamnya, yang kalian nanti akan menerima pelajaran yang berbeda. Jika di SMP itu hanya ada pelajaran PAI, maka di sini nanti ada pelajaran Al-Qur'an Hadis, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ada pelajaran akhlak, tasawuf untuk anak-anak agama dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan KBM di Man Satu Ngawi dengan sekolah-sekolah yang lain. Secara kurikulum, kita penyelenggara SKS, kalian bisa lulus bismillah di sini dalam 2 tahun, tidak harus 3 tahun, tapi tentu dengan persyaratan yang ketat. Nilai kalian harus 85 nilai rapotnya setiap mapel. Dan bagaimana dengan yang tidak mampu mencapai ke sana? Ya berjalan sebagaimana biasa selama 3 tahun. Itulah terkait dengan bidang akademik SKS di Man Satu Ngawi. Sedangkan nanti masuknya mulai tahun ini kita masuk 5 hari kerja sampai sekolah pukul 6.30. Pokoknya kuncinya adalah kalian pada jam pukul 6 itu sudah harus berangkat dari rumah. Jangan sampai ada setengah 6 kalau yang naik bis. Kalau yang tidak naik bis ya jam 6 itu sudah harus berangkat dari rumah. Dan pesan saya, hati-hati selama menuntut ilmu di Man Satu Ngawi, selama perjalanan, terutama yang tidak berma'had, yang tidak tinggal di ma'had, harus ekstra hati-hati. Oleh karena itu semakin pagi kalian berangkat semakin baik.
Itu kuncinya orang menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti apa yang kalian dapatkan di MAN 1 Ngawi ini dapat bermanfaat dan membawa kemaslahatan, kemajuan bagi kehidupan kalian di masa mendatang. Sekali lagi, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bekali diri kalian dengan ilmu, tidak hanya ilmu umum, tetapi juga keterampilan, dan yang terakhir adalah akhlakul karimah. Itu yang menjadi visi MAN 1 Ngawi. Orang yang berilmu pinter dengan orang yang tidak berilmu jelas beda. Allah berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada yang lain. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatan. Kalian percaya dengan itu? Apa buktinya, Pak? Coba kalian lihat, orang bekerja, pengambil pasir yang seluruh ke air untuk mengambil pasir, kemudian dia harus tidak bernapas dalam beberapa menit, kemudian baru ke atas, dia membawa pasir dipanggul, baru ditaruh di pinggir jalan. Itu dalam sehari dia harus bekerja, berkeringat, susah payah ngambil barang di dalam air. Dalam 1 hari dia dapat 1 kubik atau 2 kubik. Kalau diuangkan, kalau 1 kubiknya itu 75, dapat 2 kubik, berarti dia dapat 150.000. Itu pun kalau dapat 2 kubik. Per kubiknya sekarang berapa? Tapi kalau orang yang berilmu beda. Dia duduk di ruangan yang ber-AC, hanya cukup menggerakkan mouse dan keyboard komputernya, laptopnya, dia sudah gajinya dalam 1 bulan 25 juta. Seorang direktur perusahaan, seorang yang mampu memanfaatkan IT, teknologi untuk kehidupannya. Misalkan kalian tahu orang-orang yang saat ini membuka lapak secara virtual, ada Bukalapak, ada yang lain itu Shopee, itu semuanya adalah miliarder baru, orang-orang yang sukses. Dulu ceritanya, cita-citanya orang selalu bilang, kamu ingin jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, kan begitu. Tapi saat ini sudah beda. Era revolusi industri, era disrupsi 4.0 sudah beda. Mereka tidak hanya lagi, profesi itu bukan sebagai profesi idaman lagi. Ada yang namanya Atta Halilintar sebagai YouTuber, ada yang namanya Baim Wong, dia sebagai YouTuber, penghasilannya dalam hitungan hari atau bulan miliaran rupiah. Coba, itu semua adalah karena ilmu. Tetapi semua ilmu itu nanti kembalinya ketika tidak dilandasi dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama, maka ya dia akan menjadi manusia yang kaya, pintar, tetapi tidak mempunyai sikap yang agamis, peduli terhadap orang lain. Itu menjadi penting. Saya kira itu anak-anak yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan kurikulum MAN 1 Ngawi. Mudah-mudahan sedikit materi yang singkat ini bisa memberikan gambaran. Keterbatasan belajar kita sangat beda. Saya biasanya menerangkan ini secara face to face dengan kalian, tetapi karena ini PJJ, maka keterbatasan ini mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran kepada kalian. Insya Allah kita MAN 1 Ngawi akan menjadikan kalian semua ini sebagai siswa-siswa terbaik. MAN 1 Ngawi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Akses kelulusan perguruan tingginya juga tidak kalah. Kakak kelas kalian yang ikatan dinas di STIS, Sekolah Tinggi Statistik ada. Dan kita selama ini membuka kelas percepatan itu hampir 85-90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Sehingga harapan kami, saya kuatkan, kamu tidak salah, kalian tidak salah, sudah tepat memilih MAN 1 Ngawi sebagai wahana untuk belajar kamu menuntut ilmu. Mudah-mudahan pilihan kamu ini nanti membawa kebaikan, manfaat, sukses kalian di dunia, sukses kalian di akhirat. Jika ingin sukses di dunia dan di akhirat, ingat sabdanya Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka kuncinya satu, ilmu. Ingin sukses di akhirat, kuncinya satu, ilmu. Bagaimana dengan ingin sukses keduanya di dunia dan di akhirat? Ya, ini adalah fa'alaihi bil ilmi. Maka kalian akan menjadi manusia yang sukses di dunia dan akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka yang terakhir adalah waqina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.